bahkan dia bilang mamanya pintar, dan dia punya kepercayaan diri, ya. Dan perkataan itu punya kuasa. Otomatis semua yang ada di pikirannya yang ya mungkin tidak bisa lewat perkataan kita akan Tuhan ubahkan. Tapi pagi ini saya tidak berbicara tentang itu sudah, ya. Ini keluar begitu saja. Jadi hari-hari jaga sebaik mungkin ketika kita berkata, ya, karena di situ ada kuasa. Ya, mungkin hari ini belum terjadi, besok 1-2 bulan, 1 tahun. Tapi sekali waktu itu terjadi, saudara akan ingat apa yang saudara pernah katakan. Mungkin sudah 1 tahun lalu itu akan terjadi. Namun saudara, pagi ini saya berbicara tentang saudara pewahyuan. Pewahyuan membawa kepada masa depan yang lebih baik. Setuju dengan saya? Jadi pewahyuan itu membawa pada masa depan yang lebih baik. Ini saya mau cerita ini tentang kisah. Ya. Besok kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Judul khotbah kita ya pagi ini, pewahyuan membawa kepada masa depan yang lebih baik. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan di sana berkata, hitungan yang ketiga ya, kita baca bersama-sama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba tampak. Lalu bangkitlah beras dan gelapkan. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atau atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi katanya ayat 9, lalu ia ulang mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi menyembah kepada saudara ini, ya, ini mimpi Yusuf ya. Ini mimpi ini sama dengan pernyataan atau perwahyuan ya. Jadi kadang kita berkata bahwa mimpi itu hanya mematikan ya. Mungkin sesuatu yang kemarin kita sibuk sekali dan itu terbawa dengan mimpi. Ya, tapi kalau katakan bahwa mimpi itu sesuatu mungkin belum terjadi di masa sekarang, tapi masa depan itu akan terjadi atas hidup kita. Amin. Ini seperti yang dialami Yusuf, saudara. Ya, Yusuf ini sampai saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Karena dia terus bermimpi sampai ketika dia saudara melihat dia, mereka bilang bukan mimpi itu sudah datang. Bukan mimpi itu sudah datang. Mereka tidak tahu bahwa apa yang Yusuf lihat dalam mimpinya, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar. Masa depan Yusuf Tuhan sudah rencanakan. Amin. Tetapi kalau kita tidak mengerti tentang pernyataan pewahyuan ini lewat mimpi Yusuf ini ya, atau kita hari-hari mengalami sesuatu yang kita lihat dalam tidur kita mimpi ini, dan kita abaikan begitu saja dan kita tidak menangkapnya ini dalam roh kita, maka itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan hanya sama saja, ya biasa saja dalam kehidupan kita. Karena di Yoel katakan bahwa ini kitab Yoel pasal 2 kalau tidak salah ya, itu hari-hari itulah yang Tuhan akan mencurahkan rohnya ya kepada teruna-teruna yang orang-orang itu semua akan mendapat mimpi, akan mendapat penglihatan. Tuhan akan mencurahkan rohnya itu ya. Jadi ketika kita butuh, ketika kita sudah menyembah kepada Tuhan dan kepada Tuhan yang sama, maka masa depan kita akan dirancang oleh Tuhan. Dan itu Tuhan akan rancang begitu indah. Mungkin dalam tahun ini Tuhan akan memperlihatkan kita sesuatu yang besar, tapi kita abaikan begitu saja.
Dinda yang dapat tiket keluar, ya. Jadi membayar lebih dekat. Jadi langsung kami yang di Minang. Sampai di Minang berdoa, Bapak sempat puasa 40 hari. Hari ke-30 saya ingat dia mendapat mimpi untuk pimpin satu upacara besar di lapangan Minang ini. Dan yang menjadi pemimpin upacara itu Tuhan Yesus sendiri dan Tuhan katakan ini. Saya serahkan, lanjutkan upacara ini. Kami hanya berdoa dan berdoa. Dan hari-hari ini baru terjadi bahwa ada semuanya yang kami bisa buat. Dan tidak ada rancangan, ya, tidak ada planning kami untuk bisa membuka semuanya begitu mengalir saja. Ya. Yusuf ini sudah dia memimpikan sampai orang tuanya katakan kepada dia, masa bapak ibumu harus sujud menyembah kepada engkau? Ya, dia tanya. Dan itu dilakukan, ya, dan itu terjadi ketika Yusuf terus, ya, itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Di sana ada tantangan, ya. Yusuf mengalami percapaian masa depannya yang baik, ada banyak tantangan yang dihadapi sampai saudaranya membuang dia, supaya dia dijual, ya, dia menjadi budak. Yang sekarang kita katakan dia menjadi pembantu saudara. Tapi Yusuf lakukan, dia tahu ada sesuatu yang besar Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kita belum mendapatkan sesuatu, percaya dan yakin Tuhan siapkan sesuatu yang besar bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita masih dalam mengalami pergumulan, masih mengalami dalam tekanan dalam kehidupan kita. Tapi percaya kisah Yusuf ini saudara, ya, sampai saudaranya buang dia. Semua tidak mau tahu dengan dia karena hanya pewahyuan, hanya karena mimpi saudara. Ya. Jadi hari-hari kalau kita mendapat sesuatu yang Tuhan ilhamkan, ya, berikan bagi kita, saudara. Saya lupa bilang catat tanggal waktunya, tapi saya jarang catat. Saya doakan. Kalau itu sesuatu yang baik, maka Tuhan akan kerjakan. Kalau itu sesuatu yang buruk, Tuhan halau dari kehidupan kita. Amin. Jangan terjadi, saudara, jangan terjadi. Hanya kita melihatnya saja, tetapi tidak akan menjamah hidup kita. Amin. Tidak akan jamah. Mungkin kita mimpi akan ada kecelakaan begitu, saudara. Dan mungkin kita lihat di depan mata kita, tapi tidak akan menimpa kehidupan kita karena kita sudah mendapat, sudah melihatnya sebelumnya dan kita sudah berdoa dan berjaga-jaga atas hidup kita. Amin, saudara. Sudah pewahyuan memberikan kita bebas di masa depan, ya. Ya, karena kita berjalan bersama Tuhan. Makanya kita jalan di relnya Tuhan. Jadi masa depan kita itu kita mau kemana, ya semuanya Tuhan sudah rancang. Kita mau jalan kemana, kita melakukan apapun, Tuhan sudah rancang begitu indah. Yang penting lakukan bagian Tuhan, ya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, bagian kita saudara, berdoa menyembah, melayani Tuhan, mencari Tuhan, bagian Tuhan merancang masa depan kita. Amin. Jadi ya, saudara, orang tua pasti bilang anak-anak gini, besok jadi ibu guru atau jadi polisi, ya, dia mau masuk polisi. Kita tes mungkin tidak dapat tiba-tiba dia jadi hamba Tuhan. Sudah ini rancangan Tuhan terjadi atas Tuhan. Amin. Kita orang tua sebagai orang tua kita merancangkan masa depan mereka. Ya, kita memplanikan segala sesuatu, tapi Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu akan merancangkan masa depan anak-anak kita, merancangkan keluarga kita. Yang penting lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Saudara, Yusuf melihat hari-hari baik. Ya. Kita lihat dalam Alkitab, kisah para rasul, ya. Hari penyertaan Tuhan terjadi atas kehidupan Yusuf. Kisah para rasul pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 10. Saya firman Tuhan berkata begini. Kisah para rasul 7 ayat 9 sampai 10.
Ya, teman-teman berkata, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Amin, saudara. Yesus mengalami banyak hal, tetapi dia tetap percaya apa yang dia sudah lihat sebelumnya. Pasti Tuhan aman. Jadi hari-hari baik. Hari-hari ini mungkin kita belum mengalami, tapi percaya pasti Tuhan akan memberikan kita hari-hari baik seperti Yesus. Amin. Amin, saudara. Iya. Ketika kita ikut Tuhan, ya sudah terus jalan. Ketika ikut Tuhan, pasti naik dan naik. Ya. Tidak biasa-biasa saja kehidupan kita. Ya. Kalau naik, hati-hati, tantangan sama. Amin. Kalau level hati naik, lagi, masa kita sudah 50 tahun, ya. Masalah kita kayak lagi, beda saudara. Ya, rohani kita semakin naik, semakin tinggi, maka proses pun akan ada ke depan dan pastikan kita sanggup menanggungnya. Tapi Tuhan berkata, yang apa yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan. Kalau kita mempunyai 50 Tuhan akan berikan. Kalau kita mempunyai 100 Tuhan berikan. Tidak lebih 1 saudara, tidak. Tapi kadang kita manusia berkata, Tuhan ini berat sekali. Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan saya tidak mampu. Dan harus dibuang ke sumur. Ya. Dibuang ke sumur, dijual, sakit. Sampai jadi pembantu pada orang-orang yang punya kekayaan. Tapi dia jalani. Karena dia sudah tahu. Dia sudah mendapat kewahyuan itu. Ya, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau hari-hari kita mendapat sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mungkin lewat mimpi, lewat apa, dan doakan. 1-2 hari belum terjadi, 1 bulan, 1 tahun belum terjadi. Tapi ada waktu Tuhan yang terbaik akan mengangkat dan memposisikan saudara dan saya. Amin. Dan bertahun-tahun. Kadang-kadang kita berkumpul bertahun-tahun dan belum terjadi. Tapi tetap setia sampai segala sesuatu yang Tuhan beritahukan bagi kita lewat pernyataan, lewat pewahyuan akan terjadi. Dan kita hanya tercengang melihat bahwa betul Tuhan itu ada bersama saya, bahwa Tuhan itu menyertai hidup saya. Amin. Mungkin hari-hari ini kita ragu akan penyertaan Tuhan, ya. Mungkin kita lihat kayak Tuhan tidak sertai saya, tidak seperti yang orang lain. Begitu dia diberkati, dia diberkati dengan instan. Mungkin kita melalui proses yang begitu bagi kita sulit untuk kita hadapi, susah. Penuh dengan pergumulan, saudara. Tetapi ketika waktunya itu terjadi, sukacita, kedamaian, ya, kemuliaan Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada seorang pun, siapapun yang bisa menurunkan kita, karena Tuhan sendiri yang akan memposisikan kita. Amin. Tetapi kalau orang, ya, mengangkat, mungkin kita memberikan uang kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi dan akan memposisikan kita, sudah hanya sebatas itu. Tetapi ketika Tuhan yang mengangkat kita sendiri, mempromosikan kita sendiri, memposisikan kita kepada tempat yang lebih tinggi, yang lebih naik lagi, maka tidak ada siapapun yang bisa menurunkan kita, karena Tuhan sendiri yang memposisikan kita. Amin. Dan seperti Yusuf, sudah ingat kisah Yusuf, sudah saya berkumur sampai subuh, sudah. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan pagi ini? Saya sempat bilang Bapak Gembala di Makassar, aku belum ada materi. Setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, belum ada materi. Kan tiba-tiba kita mendadak, kan? Ya, mendadak.
tahu kebenaran waktu baik atau tidak baiknya, harus kita siap untuk melayani Tuhan. Apalagi kita sebagai gembala sudah, ya harus baik. Terus Bapak Gembala ragu berangkat karena saya dalam posisi sakit sudah. Hari Jayapura mungkin capek bagaimana, tiba-tiba drop begitu. Saya Tuhan, apakah operasi saya ini kambuh atau bagaimana ya? Saya bilang, saya ke rumah sakit atau bagaimana? Tidak, saya berdoa saja. Pasti Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Saudara, ya. Hari ini saya segar sama saudara. Itu karena saudara tetap berdoa untuk gembala, amin. Dan bisa melayani lagi. Saya sempat bilang, kalau tidak ya kasih ini Bapak Manggau, Ibu Karoli. Karena Bapak apa yang masih dalam perjalanan dinas. Jadi Bapak Manggau ada di Jayapura juga, saudara. Jadi memang waktu Tuhan Ibu Gembala tergantung Tuhan. Jadi sampai pagi saya bergumul. Semua sudah pada pulang. Saya sudah siap. Saya berdoa kembali untuk saya belajar dengan Tuhan. Telepon lagi sudah. Telepon. Karena tiket kemarin saya beli Kuala Lumpur Timika, Kuala Lumpur Jakarta. Oh tiba-tiba tidak terakses begitu. Sudah bayar, blokat tapi tidak bisa. Jadi Bapak bilang kirim bukti semuanya, saya kirim. Bagaimana? Di sana masih jamnya, belum. Di sini kan sudah menang betul-betul kan. Jadi sudah. Akhirnya kita urus ini dulu. Mungkin jam 1 baru kita bisa. Sungguh sudah bangun, tidak apa-apa. Sudah. Jadi sampai subuh sentuhan. Pagi ketika saya tertidur sebentar saudara. Tentang Yusuf ini. Jadi kalau hari-hari belum ada jawaban Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan perkara ini. Tetap setia, saudara. Tadi saya katakan kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Pasti akan terjadi. Ya. Hari ini belum. Besok belum, tapi ada waktu yang terbaik, ada waktu Tuhan yang bergerak dengan waktu. Sudah, ya, Yusuf ini sampai sudah semuanya sudah bersedia. Hati sekali Tuhan yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-10. Ke-10 di sana dikatakan begini. Dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika yang menghadapi Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana. Amin. Yusuf ini diangkat, saudara, menjadi pemimpin di Mesir karena dia bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti, saudara. Itu di dalam penjara. Waktu Yusuf masuk di Potifar, istri Potifar ganggu Yusuf, tapi Yusuf dia tidak mau. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Belum selesai sudah masalah yang Yusuf mendapat itu begitu rumit. Amin. Mungkin kita masalah biasa saja. Yusuf sudah masuk ke dalam kubur, sumur, dijual, ya. Jadi pembantu, sudah jadi pembantu. Mungkin dia ganteng, kacang, diganggu lagi, masuk di penjara. Sudah. Tapi dia punya hubungan baik dengan Tuhan dan dia tidak melakukan kesalahan. Ketika di penjara itulah Tuhan mulai mengangkat Yusuf. Amin. Karena ada juru minum dan juru roti mereka bermimpi, Yusuf juga mengartikan. Dan ketika Firaun bermimpi, dia panggil semua. Di sini mungkin dikatakan para dukun-dukunnya, dukun-dukun hebat pun. Firaun bilang gini, saya tidak akan cerita saya ini, kamu artikan saya. Tapi semua tidak bisa artinya. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Di situlah Tuhan mempromosikan Yusuf. Amin. Mungkin hari-hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang dasar dalam hidup saudara dan saya. Mungkin ada orang sakit, tidak pernah sembuh-sembuh, tapi ketika saudara datang menjawab dia, akan Tuhan sembuhkan dengan saudara. Di situ Tuhan akan
situ ada kekuatan kebenaran dalam kehidupannya, ada jamaah. Di situ dia melihat bahwa betul orang ini Tuhan serta. Amin. Ya. Bukan Tuhan memposisikan kita harus kita menjadi pejabat seperti itu. Tuhan akan memposisikan kita dalam banyak hal. Ya. Ketika Yusuf diangkat, saudara, terjadi kelaparan besar-besaran di tanah lain di Mesir. Dan ketika Yusuf diangkat, semua yang ada di kerajaan Firaun itu akan diserahkan kepada Yusuf sampai kunci. Firaun bilang hanya ini saja, tahtanya saja. Ya. Jadi ketika terjadi kelaparan, semuanya terjadi kelaparan, tidak ada makan minum terjadi di bangsanya. Mereka mencari makan di lumbungnya Yusuf. Saudara-saudaranya yang berapa saudaranya itu yang jual-jual saudaranya pergi cari makan beli beras di sana. Disitulah mereka melihat bahwa Yusuf diberkati Tuhan. Ketika Yusuf lihat saudaranya di sini, saudara, tidak ada kebencian, karena dia punya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Punya kasih yang besar di dalam hidupnya. Mungkin kalau kita lihat orang susah seperti kita, kalau kita sudah dalam posisi besar, dia datang, siapa? Aku punya masalah baru datang cari. Yusuf tidak, saudara. Amin. Yusuf tidak. Dia masuk di sini. Cuma dia bilang ke pelayan, masukkan piala, ya, di satu karung itu, supaya mereka seperti ya itu bahwa mereka mencuri begitu, dan dengan cara itu mereka akan kembali. Tapi mereka kembali dan Yusuf bilang begini, harus bawa mereka punya adik yang satu ibu ya, yang nama Benyamin. Sudah pernah dengar cerita ini? Pernah baca kitab saudara? Ya. Jadi yang nama Benyamin harus dibawa, ya, harus dibawa. Ya. Dan kembali waktu sudah habis lagi, semua sudah apa itu terjadi kelaparan. Itu di kitab Kejadian dibilang bahwa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Ya. Jadi itu memang sama sekali sudah tidak ada, hanya di areanya Yusuf saja yang punya makanan. Jadi saudara, hari-hari terakhir juga akan terjadi masa-masa ini. Jadi sekarang kalau masih ada masa kelimpahan, saudara, mengumpulkan di lumbung kita, ya, lumbung terus dikumpul. Ketika masa kelaparan terjadi, kita ada simpanan. Amin. Jadi ketika mereka punya semuanya sudah habis, mereka balik. Tapi Yesus katakan begini, harus bawa si Benyamin. Mereka balik lagi ke bapaknya, bawa Benyamin. Antara kasih atau tidak, saudara, karena anak kesayangan. Dia bilang Yusuf sudah hilang, tapi harus kenapa kamu harus membawa saya ke kematian, harus bawa Benyamin lagi. Makanya satu lagi, saya akan menjawab, kalau Benyamin tidak datang, saya pun harus mati. Ya. Begitu saudara, istilahnya dia jadi orang jaminan. Ketika Yusuf lihat Benyamin, dia bilang, siapkan semua makanan yang paling lezat, siap makan dengan mereka. Di situ baru dia memberitahu bahwa dia adalah Yusuf yang selamanya saudaranya semua ketakutan saudara, tapi Yusuf memeluk mereka dengan kasih sayang. Apakah kita sanggup melakukan? Yusuf dia tahu, karena sudah ada pernyataan saudara sebelum ini terjadi. Sudah ada pernyataan, sudah ada perwahyuan lewat mimpi saudara. Jadi hari-hari ini saya mau katakan begini saudara, jangan abaikan kalau kita mendapat pernyataan, mendapatkan mimpi. Pasti Tuhan merancang masa depan kita. Supaya saudara, kenapa? Perwahyuan ini terjadi hari-hari ke depan. Supaya kita tahu masa depan kita itu semua ada dan Tuhan sudah menyiapkan. Jadi ketika kita mengalami masalah, tekanan, persoalan, kita tidak bisa santai-santai. Ya, kita tidak bisa abaikan, kita cuek saja. Ya, tetapi kita tahu ketika hari ini terjadi, ada sesuatu yang besar dan Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Jadi mari biarlah hidup kita bersedia kepada Tuhan.
Kalau hari-hari ini sudah mengalami tekanan dalam kehidupan kita, percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yusuf, Tuhan akan melakukan dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap setia. Ya, proses yang kita jalani hari-hari ini tetap setia, karena Tuhan akan mengangkat dan memposisikan kita pada posisi-posisi yang terbaik dengan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita, bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Number 6 in our schedule. Hallelujah.